Kekacauan di Costco. Antrian panjang membentang sepanjang kilometer, dan para pembeli harus menunggu berjam-jam untuk masuk ke dalam toko. Sungguh mengejutkan. Kesabaran tampaknya sudah habis. Dengan waktu tunggu hampir 2,5 jam, suasana di dalam toko pun sangat penuh sesak. Setiap kali saya melangkah masuk, ada perasaan berbeda yang menyelimuti. Saya menyadari betapa besar tanggung jawab yang diemban oleh karyawan dan anggota kami. Costco, raksasa retail yang dikenal dengan produk curah dan harga yang kompetitif, baru-baru ini mengejutkan Wall Street dengan laporan pendapatan Q2 2025. Meskipun pendapatan meningkat 4,2% dibandingkan tahun lalu, penjualan di toko yang sama hanya tumbuh 1,7%, jauh di bawah ekspektasi analis yang mencapai 3,5%. Penurunan ini menyebabkan harga saham Costco anjlok sebesar 5,8% hingga 8% selama perdagangan setelah jam kerja. Laporan tersebut mengungkapkan tren mengkhawatirkan dalam perilaku konsumen, menunjukkan adanya tantangan ekonomi yang lebih luas yang harus diperhatikan oleh para investor dan konsumen. Costco mengoperasikan lebih dari 850 lokasi di seluruh dunia, termasuk 591 di Amerika Serikat. Mereka telah membangun model bisnis yang kuat, berfokus pada penyediaan nilai melalui pembelian massal dan program keanggotaan yang memiliki tingkat pembaruan luar biasa sebesar 93%. Dengan biaya keanggotaan mulai dari $60 untuk keanggotaan Gold Star dan $120 untuk keanggotaan eksekutif yang menawarkan hadiah 2%, Costco telah lama menjadi mercusuar stabilitas di sektor retail. Merek khas Kirkland secara konsisten mengungguli pesaing nasional dalam hal kualitas dan harga, menjadikannya pilihan utama bagi pembeli yang sadar akan nilai. Penawaran ikonik, seperti hot dog dan soda combo seharga $1,50 serta ayam panggang seharga $4,99, tetap tidak terpengaruh oleh inflasi, berfungsi sebagai jangkar nilai yang mendorong lalu lintas pejalan kaki ke toko. Namun, Costco tidak kebal terhadap tantangan ekonomi saat ini. Perusahaan melaporkan penurunan 6,8% dalam pembelian barang elektronik dan barang-barang mahal, sementara penjualan kebutuhan pokok, seperti makanan dan barang habis pakai rumah tangga, meningkat sebesar 4,3%. Ini menunjukkan pergeseran dalam perilaku konsumen, di mana pembeli semakin memprioritaskan kebutuhan dasar di tengah ketidakpastian ekonomi. Dengan demikian, meskipun Costco tetap menjadi pemain dominan di industri retail, tantangan yang dihadapi saat ini menuntut adaptasi dan strategi baru untuk mempertahankan pertumbuhan dan relevansi di pasar yang terus berubah. CFO Costco mencatat bahwa konsumen semakin sadar akan nilai, sebuah tren yang dipicu oleh inflasi yang terus-menerus, yang mengikis daya beli di semua lapisan pendapatan. Ukuran keranjang belanja menyusut, dan pembelian barang non-esensial menurun, bahkan di kalangan pelanggan setia Costco. Dalam panggilan pendapatan, CEO Costco menyoroti perubahan signifikan dalam perilaku konsumen. Pembeli kini lebih tertarik pada barang-barang penting dan menunjukkan kepekaan harga yang tinggi, meskipun dalam model Costco yang berorientasi pada nilai. Pergeseran ini sangat memprihatinkan, mengingat basis pelanggan Costco mencakup berbagai tingkat pendapatan, semua disatukan oleh fokus bersama pada nilai. Di tengah spekulasi di media sosial, Costco menegaskan bahwa mereka tidak akan mengubah harga menu hot dog ikoniknya. Kepala Keuangan baru Costco, Gary Millerchip, mengonfirmasi bahwa harga combo hot dog dan minuman yang saat ini sebesar $1,50 aman untuk saat ini. Beberapa orang memperkirakan bahwa harga mungkin akan berubah akibat inflasi yang tinggi. Ketika para pembeli menarik diri, hal ini menjadi indikator utama kehati-hatian ekonomi yang dapat berdampak pada segmen retail lainnya. Survei terbaru oleh National Retail Federation menunjukkan tren ini, di mana 72% konsumen kini memandang keanggotaan klub gudang sebagai kebutuhan ekonomi, bukan sekadar kemudahan. Namun, 58% pembeli melaporkan bahwa mereka melakukan pembelian barang non-esensial lebih sedikit dibandingkan 6 bulan lalu. Pendekatan hati-hati terhadap pengeluaran ini, bahkan di pengecer yang identik dengan nilai, menciptakan gambaran yang meresahkan bagi perekonomian. Berbeda dengan banyak pengecer yang mengandalkan tawaran promosi, Costco tetap berkomitmen pada strategi harga rendah setiap hari. Tahun lalu, perusahaan memperkenalkan acara stok hemat yang menawarkan tambahan diskon 20% untuk beberapa barang curah tertentu, bukan sekadar promosi sementara yang dipicu oleh inflasi. Pendekatan ini memperkuat komitmen Costco terhadap nilai yang konsisten, yang secara historis telah mendorong keberhasilannya. Namun, ketahanan perusahaan kini sedang diuji. Lalu lintas pejalan kaki menurun sebesar 2,3% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu,
menandai penurunan pertama dalam hampir 4 tahun. Meskipun masih tinggi, tingkat perpanjangan keanggotaan eksekutif telah turun 2 poin persentase, menunjukkan bahwa bahkan pelanggan Costco yang paling setia pun tengah menilai kembali prioritas mereka. Iuran keanggotaan mencakup sekitar 75% dari pendapatan operasional Costco. Karena perusahaan beroperasi dengan margin produk yang sangat tipis, tren penurunan yang berkelanjutan dalam pembaruan keanggotaan dapat berdampak signifikan pada laba bersih Costco, mengancam stabilitas model bisnis yang telah berkembang pesat melalui berbagai pasang surut ekonomi. Namun, perjuangan Costco tidak terisolasi. Sektor retail secara keseluruhan menghadapi tantangan yang meluas, dengan banyak pemain besar mengumumkan penutupan toko dan pemutusan hubungan kerja, PHK. Bed Bath Beyond, yang pernah menjadi raksasa retail dengan lebih dari 1.500 toko, kini telah menyusut menjadi hanya 350 lokasi setelah keluar dari kebangkrutan di bawah kepemilikan Overstock.com. Perusahaan tersebut baru-baru ini mengumumkan penutupan 45 toko tambahan, termasuk 3 di area Chicago, dengan sedikit penjelasan selain tanda yang menyatakan, lokasi ini tutup permanen. Penjualan yang lambat dan perubahan perilaku konsumen kemungkinan menjadi penyebab utama penutupan ini. Meskipun tidak mengganggu distribusi korporat dan karyawan GX Squad, Best Buy juga mengumumkan PHK sebanyak 3.500 pekerja retail. Penurunan penjualan triwulanan yang telah mengganggu perusahaan selama lebih dari setahun mendorong perubahan operasional yang signifikan. Kondisi ini menggambarkan tantangan yang dihadapi sektor retail secara keseluruhan, di mana perusahaan harus menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku konsumen dan lingkungan ekonomi yang semakin kompetitif. Khususnya, saham Best Buy naik 3,2% setelah pengumuman pemutusan hubungan kerja, PHK, mencerminkan tren yang meresahkan di mana tindakan pemotongan biaya meningkatkan kepercayaan investor dengan mengorbankan pekerja. Pengecer lain mengikuti jejak serupa. Gap Inc. berencana memberhentikan 400 karyawan korporat, sementara Walgreens berencana menutup 1.200 toko dalam 3 tahun ke depan. Perkembangan ini menyoroti tantangan yang dihadapi sektor retail, yang bergulat dengan penurunan belanja konsumen dan ketidakpastian ekonomi. Kemerosotan ekonomi ini meluas keluar sektor retail. Banyak perusahaan besar di berbagai sektor mengumumkan PHK besar-besaran, yang semakin memperburuk kehati-hatian konsumen. Intel berencana memangkas 15.000 pekerjaan, sekitar 15% dari tenaga kerja globalnya. Selain itu, Goldman Sachs menghilangkan 3.200 posisi, dan Hasbro mengurangi tenaga kerjanya sebanyak 1.900. PHK ini akan berdampak berantai, mengurangi daya beli konsumen dan memperparah tantangan ekonomi. Kepercayaan konsumen terpukul tajam, dengan indeks kepercayaan konsumen mencatat penurunan bulanan paling signifikan sejak Agustus 2021. Ini menandai penurunan bulan ketiga berturut-turut, mencerminkan meningkatnya kekhawatiran tentang inflasi dan keamanan kerja. Indeks pasar perumahan Wells Fargo, yang mengukur sentimen pembangun rumah, turun menjadi 35 pada April 2025, dari 51 6 bulan sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh ekspektasi penjualan rumah yang lebih rendah, penurunan harga, dan tantangan dalam kualifikasi pembeli di tengah tingginya suku bunga. Inflasi yang terus-menerus tetap menjadi pendorong utama kegelisahan ekonomi. Meskipun Federal Reserve berupaya mengendalikan inflasi, angka tersebut belum kembali ke target 2% dan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Konsumen merasa pesimis terhadap kondisi bisnis dan prospek pendapatan di masa mendatang. Banyak di antara mereka meragukan bahwa inflasi akan mereda. Survei Morgan Stanley menemukan bahwa 68% warga Amerika berencana mengurangi pengeluaran diskresioner karena ketidakpastian ekonomi, sebuah langkah bijaksana yang dapat mempercepat kemerosotan dengan semakin melemahkan permintaan. Situasi saat ini berbeda dari bulan Juni ketika sentimen konsumen mencapai rekor terendah, tetapi pengeluaran tetap ada. Saat itu, banyak warga Amerika masih memiliki tabungan untuk meredam dampak inflasi. Namun, pada tahun 2025, tekanan inflasi yang berkepanjangan telah menguras cadangan ini, memaksa konsumen untuk mengeluarkan lebih banyak uang guna mempertahankan standar hidup mereka. Peningkatan nominal dalam pengeluaran ini menutupi penurunan daya beli, karena orang membeli lebih sedikit meskipun mengeluarkan lebih banyak uang. Lintasan ekonomi menunjukkan bahwa kondisi mungkin memburuk sebelum membaik. Bagi individu, fokus harus pada perlindungan modal terhadap inflasi dan potensi penurunan pasar. Strategi tersebut meliputi penghapusan utang berbunga tinggi, pembangunan dana darurat, dan diversifikasi investasi di luar pasar saham.
Investasi dalam properti yang menghasilkan pendapatan di pasar tertentu dan mengalokasikan 5 hingga 10% dari portofolio untuk logam mulia dapat memberikan lindung nilai terhadap inflasi. Saham pembayar dividen dan investasi arus kas lainnya menawarkan stabilitas dibandingkan dengan saham pertumbuhan spekulatif. Perbedaan antar generasi dalam perilaku keuangan juga patut diperhatikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, share dan berlangganan channel YouTube ini agar tidak ketinggalan video menarik lain. Sampai jumpa.